Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustadz dalam pembelajaran kita pendidikan agama Islam. Jadi bagaimana kabarnya Ananda semua hari ini? Semoga masih sehat, semoga masih semangat menuntut ilmunya hari ini, terutama pembelajaran pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan Ananda terus menggali potensi diri untuk jadi lebih baik, terkhusus kepada pendidikan agama Islam. Tapi sebelum memulai pembelajaran, Ustadz ingin mengingatkan kembali kepada Ananda semua agar selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan di era pandemi seperti ini. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, keluar rumah menggunakan masker, dan melaksanakan protokol-protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pihak pemerintah. Oleh karena itu, kita harus ekstra hati-hati dalam menjaga kesehatan dan terus melaksanakan pembiasaan-pembiasaan yang sudah disampaikan, baik sholat berjamaah, sholat duha, sholat tahajud, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, yang mudah-mudahan terus menjadi kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa juga agar selalu berdoa, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar dimudahkan dan dilancarkan dalam menuntut ilmunya hari ini, terutama pendidikan agama Islam. Dan jangan malas juga membantu orang tua di rumah supaya ilmu yang dituntut, ilmu yang dicari mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita melanjutkan kembali Ananda semua pembelajaran pendidikan agama Islam kita, yaitu masih pada bab yang keberapa? Ayo. Bab yang ke-12 yang membahas tentang Khulafa'u ar-Rasyidun. Jadi langsung saja kita lanjutkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Kita masuki selanjutnya kompetensi dasar. Kompetensi dasar kita pada hari ini 1.13 menghayati perjuangan dan kepribadian Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun sebagai penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2.13 meneladani perilaku terpuji Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun, memahami sejarah perjuangan dan kepribadian Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun. 4.13 menyajikan strategi perjuangan dan kepribadian Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun. Itulah Ananda semua kompetensi dasar kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Kita masuki kepada selanjutnya, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik mampu yang pertama menyebutkan sikap terpuji yang dimiliki oleh Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun, menjelaskan sikap terpuji yang dimiliki oleh Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun. 3. Menunjukkan contoh sikap terpuji Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun. 4. Menampilkan contoh sikap terpuji Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun. Yang kelima, menunjukkan contoh perilaku meneladani sikap terpuji Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun. Yang keenam, menampilkan contoh perilaku meneladani sikap terpuji Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun. Jadi mudah-mudahan dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa tercapai dan Anda semua bisa menyebutkan apa yang disampaikan dalam tujuan pembelajaran. Masuki lagi kepada selanjutnya, yaitu internalisasi nilai Islam. Internalisasi nilai Islam kita pada hari ini yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bitaqwallahi wasam'i wa ta'ati wa in abdan habasyian wa syatarawna min ba'di ikhtilafan syadidan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khalafa'ir rasyidin al-mahdiyina a'udhu 'alaiha bin nawajidhi wa iyyakum wal umurul muhdatsati fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemimpin meskipun ia seorang budak hitam, dan kalian akan melihat perselisihan yang sangat setelah aku tiada. Maka hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin mahdiyin, pemimpin yang lurus dan mendapat petunjuk. Gigitlah ia dengan gigi geraham, berpegang teguhlah padanya, dan jauhilah perkara-perkara muhdatsat, hal-hal baru dalam agama. Sesungguhnya setiap bid'ah itu kesesatan. Jadi internalisasi nilai Islam kita pada hari ini mudah-mudahan bisa dimengerti oleh Ananda semua, dan Ananda semua bisa mengaitkan internalisasi nilai Islam kita pada hari ini dengan pembelajaran kita pada hari ini. Kita masuki lagi kepada selanjutnya, yaitu
Bab 12 Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun, penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi hari ini kita melanjutkan kembali pembelajaran kita pada bab 12 yang membahas tentang Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun, penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya kita simak peta konsep kita pada hari ini, yaitu Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun, penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi yang dimaksud dengan Khulafa'u Ar-Rasyidun itu adalah orang-orang pilihan yang sudah diminta untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya mengkaji dan memahami riwayat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, mengkaji dan memahami riwayat Khalifah Umar bin Khattab yang sudah kita sampaikan pada pembelajaran yang telah lalu. Selanjutnya mengkaji dan memahami riwayat Khalifah Utsman bin Affan, mengkaji dan memahami riwayat Khalifah Ali bin Abi Thalib yang hari ini nanti kita ajarkan pada materi kita. Dan terus mencontoh menerapkan keteladanan para khalifah Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun. Nah, jadi itulah penta konsep kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti dengan melihat peta konsep kita pada hari ini pada bab 12. Nah, kita masuki lagi kepada selanjutnya, yaitu materi kita pada hari ini Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun. Masih melanjutkan materi yang kemarin. Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun artinya adalah pemimpin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aspek, baik dalam perkataan ataupun perbuatan mereka. Nah, jadi para Khulafa'ur Rasyidun itu atau orang-orang yang sudah diberikan petunjuk untuk memimpin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun adalah pengganti atau penerus Rasulullah SAW. Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun ada berjumlah 4 orang, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nah, 4 orang inilah yang disebut Khulafa'u Ar-Rasyidun yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nanti walaupun masih ada khalifah-khalifah yang lain, tapi 4 orang ini adalah keistimewaannya sangat luar biasa karena mereka yang paling dekat dengan Nabi, mereka yang memahami perjuangan Nabi dan sangat mengenal apa yang dikehendaki oleh Nabi. Nah, oleh karena itu mereka ini sangat istimewa. Tercatat dalam sejarah peradaban manusia bahwa Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun adalah pribadi-pribadi terbaik hasil didikan Rasulullah SAW. Mereka telah teruji kehebatan dan kepiawaiannya sebagai teladan dan pemimpin untuk membangun peradaban Islam yang lebih maju. Mereka Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun memiliki sifat-sifat terpuji yang patut menjadi teladan bagi umat Islam zaman sekarang. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua dan Anda semua yang di rumah bisa meneladani sifat-sifat yang disampaikan oleh Khulafa'ur Rasyidun dalam memimpin dan dalam menyampaikan jihad-jihad agama Islam untuk meneruskan perjuangan Nabi. Selanjutnya masuki lagi kepada Al-Khulafa'ur Rasyidun yang ketiga. Kemarin kita sudah membahas Khulafa'u Ar-Rasyidun yang pertama dan yang kedua, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Selanjutnya kita masuki kepada yang ketiga, Utsman bin Affan, baik hati dan dermawan. Nah, jadi Utsman bin Affan itu terkenal dengan orangnya baik hati dan dermawan. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang termasuk Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun yang ketiga setelah Umar bin Khattab. Jadi ia dikenal sebagai pedagang yang kaya raya dan pebisnis yang handal, namun sangat dermawan. Itulah Utsman bin Affan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikan olehnya kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Ia mendapatkan julukan Zunnurain wal Hijratain yang berarti pemilik 2 cahaya dan 2 kali hijrah. Julukan ini ia dapatkan karena Utsman bin Affan telah menikahi putri kedua dan ketiga Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum, dan hijrah ke Madinah dan ke Habsyi. Utsman bin Affan tidak segan-segan mengeluarkan kekayaannya untuk kepentingan agama dan masyarakat umum. Ia membeli sumur yang jernih airnya dari seorang Yahudi seharga 200.000 dirham, yang setara dengan 2,5 kg emas pada waktu itu. Sumur itu ia wakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Utsman bin Affan juga memberi bantuan untuk memperluas masjid Madinah dan membeli tanah di sekitarnya. Ia mendermakan 1.000 ekor onta dan 70 ekor kuda, ditambah 1.000 dirham sumbangan pribadi untuk
perang Tabuk yang nilainya sama dengan sepertiga biaya ekspedisi tersebut. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Utsman bin Affan juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1.000 orang untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Utsman bin Affan adalah orang yang paling pemalu di antara semua manusia dan juga seorang yang hafiz Quran pada masa itu. Nah, oleh karena itu, Anda semua, mari kita budayakan budaya malu, apalagi untuk anak perempuan, budayakan budaya malu, jangan sampai auratnya terlihat oleh orang yang bukan mahramnya, dan terus gali potensi diri untuk menjadi anak-anak yang hafiz Quran, anak-anak yang ahli Quran khususnya. Jadi kita masuki lagi ke materi selanjutnya. Khalifah Utsman bin Affan memerintah selama 13 tahun, yakni dari tahun 644 sampai 655 Masehi atau 23 sampai 35 Hijriah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, ekspansi terus dilakukan untuk memperluas wilayah Islam. Wilayah yang dikuasai Islam yakni Afrika, Barqah, Tripoli Barat, dan bagian selatan negeri Nubah, Asia, Armenia, Tabaristan, Amudarya, negeri-negeri Balkha, Harrah, Kabul, dan Haznah di Turkistan, Eropa di Siprus. Ia membagi kekuasaan Islam menjadi 10 provinsi dengan masing-masing amir atau gubernur. Di bawah kekhalifahan Utsman bin Affan, Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera. Di masa Khalifah Utsman bin Affan, khutbah Idul Fitri dan Idul Adha didahulukan sebelum salat. Begitu juga azan pertama pada salat Jumat. Nah, jadi Anda semua, dari materi ini kita sudah dapat mengetahui bahwasanya kenapa khutbah atau salat Idul Fitri itu didahulukan daripada khutbahnya, dan khutbah Jumat itu diakhirkan waktu salat zuhur. Nah, jadi azan pertama kali itu pada salat Jumat. Nah, jadi itu pada awal-awalnya pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Kenapa Idul Fitri dan Idul Adha itu didahulukan khutbah sebelum salat, begitu juga azan pertama pada salat Jumat. Khalifah Utsman bin Affan adalah khalifah pertama yang memperbaiki dan memperluas Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Dan prestasi Khalifah Utsman yang gemilang adalah yakni membukukan Al-Quran. Nah, jadi pada sejak masa kekhalifahan Sayyidina Utsman inilah Al-Quran bisa dibukukan dan bisa kita nikmati sampai sekarang. Oleh karena itu kita sangat bersyukur dan sangat meneladani jasa-jasa Sayyidina Utsman untuk membukukan Al-Quran sehingga kita bisa menikmati membaca Al-Quran dengan mudah. Bayangkan seandainya tidak ada waktu itu, Sayyidina Utsman tidak membukukan Al-Quran, maka bagaimana kita mempelajari Al-Quran sampai sekarang. Nah, jadi sangat bersyukur kita dengan jasa-jasa Khalifah Utsman dengan membukukan Al-Quran. Nah, jadi mudah-mudahan dari materi Sayyidina Utsman ini kita bisa menteladani dan mengkaji lagi teladan-teladan yang bisa menjadi contoh bagi kita semua generasi Islam yang sekarang. Nah, selanjutnya kita masuki lagi kepada materi kita, yaitu Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun yang keempat, Ali bin Abi Thalib, cerdas dan sabar. Nah, jadi setelah pembahasan Khulafa'ur Rasyidun yang ketiga, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan, sekarang kita masuki kepada Ali bin Abi Thalib yang cerdas dan sabar. Nah, jadi Sayyidina Ali itu adalah orang yang sangat cerdas dan sabar. Nah, bahkan dia juga mempunyai julukan yang disematkan kepada Sayyidina Ali oleh Nabi Muhammad. Nah, kita selanjutnya kita masuki dulu. Ali bin Abi Thalib mempunyai nama asli Haidar Singa bin Abi Thalib. Nah, jadi nama asli Ali bin Abi Thalib itu adalah Haidar bin Abi Thalib. Beliau juga termasuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun atau orang-orang pertama yang memeluk Islam, dan juga keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Sayyidina Ali itu adalah berkeluarga dengan Nabi Muhammad. Nah, jadi ingat,
Sayyidina Ali itu berkeluarga dengan Nabi Muhammad. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Nabi Muhammad SAW dan menantunya setelah menikah dengan Fatimah putri Nabi Muhammad SAW. Ali dilahirkan dari pasangan Fatimah binti Asad dan Abu Thalib, dan Ali juga menjadi anak angkat Nabi dan Siti Khadijah. Pada usia remaja setelah wahyu turun, Ali banyak belajar langsung dari Rasulullah SAW. Beliau selalu dekat dengan Nabi karena menjadi anak angkat Nabi dan berlanjut dengan menjadi menantunya Nabi. Didikan langsung Nabi kepada Ali dalam semua aspek ilmu Islam, menggemblengnya menjadi pemuda yang cerdas, berani, dan sabar. Ali bin Abi Thalib adalah seorang ilmuwan yang cerdas. Rasulullah mengatakan, "Ana Madinatul Ilm wa Aliyu babuha." Saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Jadi itulah julukan bagi Sayyidina Ali. Beliau adalah pintunya ilmu. Jadi kalau mau berilmu tinggi pada waktu itu, maka harus bisa mengalahkan kecerdasan Sayyidina Ali, baru bisa untuk mendebat Nabi Muhammad SAW. Karena Ali saja sudah sangat cerdas, apalagi Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib berasal dari keturunan Bani Hashim dan menjadi khalifah terakhir setelah Utsman bin Affan, dan memiliki kesamaan sifat dengan Khalifah Umar bin Khattab, yaitu cerdas dan tegas. Jadi Khalifah Ali itu sama dengan Khalifah Umar, punya sifat yang cerdas dan tegas. Ali bin Abi Thalib memerintah selama 6 tahun, dari tahun 35 hingga 40 Hijriah atau 655 sampai dengan 660 Masehi. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib lah bahasa Arab disempurnakan dengan dikarangnya kitab tata bahasa atau ilmu nahwu oleh Abul Aswad Ad-Duali, dan Ali bin Abi Thalib juga membangun kota Kufah di Irak sebagai pusat pemerintahan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, jadi pada masa Khalifah Ali lah Al-Quran itu bisa lebih mudah lagi dibaca dibandingkan pada masa Sayyidina Utsman. Karena pada masa Khalifah Ali ini bahasa Arabnya disempurnakan, titik demi titik, baris demi baris itu disempurnakan. Makanya kita lebih mudah sekarang mempelajari bahasa Arab itu, karena memang tujuan Sayyidina Ali itu adalah dengan disempurnakannya bahasa Arab supaya lebih memudahkan lagi orang-orang untuk mempelajari Al-Quran dan hadis yang bukan dari orang-orang Arab. Itulah tujuan Sayyidina Ali. Makanya beliau memanggil atau meminta kepada Abdul Aswad Ad-Duali untuk mengarang ilmu nahwu atau ilmu tata bahasa untuk mempelajari Al-Quran dan hadis, dan membangun kota Kufah di Irak sebagai kota pusat pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan. Karena memang pada zaman itu, pada masa Khalifah Ali, semua pengetahuan itu masa jayanya untuk berkembang, dan di Iraklah pusat kota perkembangan ilmu pengetahuannya. Di akhir pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, umat terpecah menjadi 3 golongan, yakni Muawiyah, Syiah, dan Al-Khawarij. Nah, jadi itulah materi sekelumit tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib yang termasuk dalam golongan Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun, khalifah yang dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa meneladani dari sifat-sifat yang sudah dipaparkan dalam materi ini. Tapi lebih untuk jelasnya silakan Anda semua baca di buku pendidikan agama Islamnya atau dicari di informasinya di internet yang lain supaya lebih memahami lagi bagaimana Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, selanjutnya kita masuk kepada Kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini, Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun artinya adalah pemimpin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek, baik dalam perkataan ataupun perbuatan mereka. Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun adalah pengganti atau penerus Rasulullah SAW. Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun ada berjumlah 4 orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang termasuk Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun yang ketiga setelah Umar bin Khattab. Ia dikenal sebagai pedagang yang kaya raya dan pebisnis yang handal namun sangat dermawan.
dan mendapat julukan Zunnurain wal Hijratain, yang berarti pemilik dua cahaya dan dua kali hijrah. Ali bin Abi Thalib mempunyai nama asli Haidar Singa bin Abi Thalib. Beliau juga termasuk dalam golongan as-sabiqun awalun, orang-orang pertama yang memeluk Islam dan juga keluarga Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib adalah seorang ilmuwan yang sangat cerdas. Rasulullah mengatakan, "Anna Madinatul Ilm wa Aliyu babuha." Saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Itulah kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti, dan Ananda semua mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan menjadi anak-anak yang soleh. Nah, kita masuki kepada selanjutnya, yaitu penutup. Sampai di sini dulu materi yang dapat Ustadz sampaikan. Sampai di sini dulu pembelajaran pendidikan agama Islam kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh Anda semua materinya. Dan sampai bertemu kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam selanjutnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.